Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sapa hari ini, di mana saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang mendengarkan Sapa pada hari ini. Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa fungsi daripada senter, daripada lampu, daripada matahari adalah menghasilkan terang. Ketika terang kita gunakan di kegelapan, itu akan menuntun orang supaya dia mendapatkan jalan yang baik, supaya dia mendapatkan terang untuk menapakkan kaki ketika dia berjalan di tengah-tengah kegelapan. Contoh halnya, ketika kita mengalami mati lampu, pasti kita memerlukan senter atau lilin. Mungkin zaman sekarang kita tidak lagi mengalami sesering zaman dulu ketika sebentar-sebentar mati lampu, tidak. Tetapi kita tahu bahwasanya fungsi daripada lampu, senter, lilin, di mana itu akan menuntun kita mencari jalan yang terang. Dan itulah yang dinyatakan oleh Yohanes di dalam Injilnya pada saat ini, di mana mengajak kita setiap orang Kristen itu mampu juga menjadi terang bagi orang-orang yang jalan di dalam kegelapan. Dan kita meyakinkan diri bahwa Yesuslah yang menjadi terang di dalam. Karena makin banyak hal yang telah dilakukan orang-orang pada zaman ini berjalan di dalam kegelapan. Ya, kita tidak usah memungkiri bahwa banyak sekali orang yang tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Dan itu sebabnya Yohanes ingin menyapa kita melalui nas ini bahwasanya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena dialah yang menjadi terang bagi kehidupan kita. Dan dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 2, Aku adalah terang siapa, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia hidup. Namun yang menjadi pertanyaannya, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah kita mengandalkan firman Tuhan untuk menjadi petunjuk yang benar di dalam kehidupan kita? Mengapa saya katakan demikian? Banyak sekali orang sekarang tidak lagi peduli dengan firman Tuhan. Banyak sekali orang yang tidak menunjukkan kualitas, kuantitas imannya dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Mungkin ada orang yang berbangga diri, aku Kristen, KTP ku Kristen, aku sering gereja, tetapi tidak melakukan apapun yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan nats ini mengatakan bahwasanya Yesus adalah terang, di mana terang itu menuntun kita. Ketika Tuhan Yesus menuntun kita, kita harus melakukan apa yang boleh diajarkan melalui firman Tuhan. Kita lihat perjuangan Yesus di dalam kayu salib. Bagaimana dia tersiksa, bagaimana dia dipaku tangannya, bagaimana dia harus memakai mahkota duri. Dan itu semua adalah perjuangan supaya kita mendapatkan terang atas dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana kita juga harus mampu menjadi terang dunia. Terang dunia tidak harus menjadi seperti Yesus yang harus disalibkan, tidak. Terang dunia tidak harus menjadi seorang pendeta atau pelayan di gereja, tidak. Tetapi pakailah pekerjaan, pakailah keluarga menjadi wadah di mana kita menjadi teladan yang baik. Itu adalah menjadi terang bagi dunia dan sesama. Bagaimana kita diajak melalui firman ini untuk mampu menjadi terang di tengah-tengah kehidupan orang yang sudah mulai tersesat, yang sudah mulai meninggalkan Tuhan Yesus, yang sudah meninggalkan firman Tuhan. Ajaklah. Ada wadah-wadah kebaktian ibadah, apalagi yang disediakan oleh HKBP Palmera Petamburan, seperti pertanggungan wilayah, sermon kategorial, ibadah minggu. Dan itu bisa saja dilakukan kapan saja, saya pikir. Bahkan dari Senin sampai Minggu. Jika saudara-saudari mampu mengajak untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, ajaklah siapapun
teman-teman kita, keluarga kita, itu kita juga mampu menjadi teladan dan contoh yang baik. Supaya terang Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Sekarang kuncinya ada di dalam tangan saudara-saudari sekalian, bagaimana terang daripada Yesus Kristus itu diterapkan, diterima dengan baik di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Jadikanlah hidup kita ini menjadi terang, sehingga kehidupan orang lain mendapatkan pencerahan terang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu hari ini, di mana Engkau meyakinkan kami bahwa Engkaulah yang menjadi terang di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang takut, dan kami yakin Tuhan Engkau selalu menjadi petunjuk yang benar melalui firman-Mu untuk menuntun kehidupan kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan untuk setia menjadi pelaku firman-Mu. Ajarlah kami untuk setia Tuhan, untuk berpengharapan akan Engkau, karena Engkaulah yang menjadi terang di dalam kehidupan kami masing-masing. Dari mulai pagi hingga malam Tuhan, apapun kegiatan kami, Engkaulah yang memberkatinya. Terimalah doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.